Dan seperti biasa sebelum kita baca hikmahnya Ibn Athaillah, kita baca muqaddimah fiqhiyah, yaitu kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai ke bab baru di bab salat Aidain. Qala al-Imam Imam Abu Suja rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Sampai kepada bab faslun bi salatil aidi, tentang Aidaini, tentang salat dua hari raya. Salatul Aidaini, salat dua hari raya Idul Adha Idul Fitri, itu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan sebagian mengatakan fardu kifayah. Jika sebuah negeri tidak ada salat Idnya, diperangi. Karena apa? Meninggalkan fardu kifayah, syiar. Sebagian mendapat seperti itu. Akan tapi dalam madhab kita yang dikukuhkan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat sunnah. Sunnah kelas besar, kelas berat. Ada sunnah muakkadah yang disunnahkan berjamaah, ada sunnah muakkadah yang tidak disunnahkan berjamaah. Termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, disunnahkan untuk berjamaah, ya ini. Wahya rakaatani, salat hari raya Idul Adha Idul Fitri itu 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, di rakaat pertama membaca takbir sab'an, 7 kali, siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Wa fi thaniyati, dan yang kedua khamsan, 5 takbir, siwa takbiratul qiyami, selain daripada takbir waktu berdiri. Dua rakaat, dan ini nanti ada khutbahnya. Setelah itu yaktubu bapak. Tapi bagi siapapun yang enggak ada khutib, maka tetap disunahkan sholat hari raya Idul Fitri biarpun tanpa khutib, tanpa khutbah. Misalnya ini, mumpung ingat, takut kita tunda nanti tambah lupa. Ibu-ibu yang solehah ini mungkin karena kesibukannya atau apa, tidak sempat pergi ke masjid atau ke lapangan untuk melakukan sholat hari raya, atau berangkat sudah terlambat karena sholatnya kan duluan, khutbahnya nyusul, kan begitu, ketinggalan sholat, bagaimana? Maka tetap disunnahkan melakukan sholat sunnah hari raya Idul Adha Idul Fitri biarpun tanpa berjamaah. Maka jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalaupun ketinggalan dari jamaah di masjid atau di lapangan, maka kita hendaknya melakukan sendiri, atau termasuk ibu-ibu atau siapapun yang tidak sempat pergi ke masjid, maka sholatlah di rumah. Kalau memang ada orang lain, bisa rombongan juga jamaah, bisa menghadirkan khutbah juga di rumah. Kalaupun tidak pakai khutbah, maka sholatnya sah. Dan ini bukan seperti sholat Jumat. Kalau nggak ada khutbah nggak sah. Di sini tidak. Kemudian yang kedua adalah masalah takbir yang 7, itu adalah juga sunnah. Sebab wajibnya takbir itu hanya sekali, waktu takbiratul ihram. Waktu dia mau masuk sholat, aku sholat hari raya Idul Fitri, Allahu Akbar, sekali. Selebihnya adalah sunnah. Maka kalau seorang imam sudah terlanjur membaca Fatihah, nggak usah kembali lagi kepada yang sunnah, karena sudah masuk rukun, sudah. Makanya sebagai makmum yang pintar, cerdas, kok tiba-tiba imamnya lupa. Kita menemukan imam lupa hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak 7 kali takbir. Kenapa? Yang namanya sholat setahun sekali orang bisa saja lupa, tapi tetap sah sholatnya. Ini adalah ilmu supaya kita mengerti, supaya tidak kita menyalahkan imam. Dia lupa, tapi lupa yang tidak membatalkannya. Selagi tidak membatalkan, tetap sah. Karena takbir 7 itu adalah bukan sebuah rukun, akan tapi kesunahan, maka jika ketinggalan pun tidak ditambah. Misalnya kita masuk sholat, imam sudah takbirnya tinggal 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah ikut 2 sama imam.
nggak perlu kita menambahkannya. Berbeda dengan takbir di dalam sholat jenazah, maka karena takbirnya itu adalah rukun, kalau kita masbuk dalam takbir jenazah kita harus sempurnakan. Misalnya kita menghadiri sholat jenazah, tak taunya sudah 2 kali takbir, berarti kita ngikuti takbir yang ketiganya imam sama yang keempatnya imam, kurang 2, maka tambah 2 lagi. Tapi takbir di sini adalah sunnah. Baik. Begitu juga yang rakaat kedua adalah 5 sunnah. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah, maka tidak perlu lagi kembali kepada takbir tersebut. Setelah sholatnya duluan. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Khutbah di dalam sholat hari raya 2 khutbah. Yang khutbah ya khatibnya tentunya. Dalam khutbahnya itu yukabbiru takbir fil ula di khutbah yang pertama tis'an wa fi tsaniyati sab'an, 7. Yang takbir khutbah yang pertama 9, khutbah yang kedua adalah 7. Nah, ini adalah masalah khutbah. Jadi khutbahnya menurut kebanyakan ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, khutbahnya adalah setelah sholatnya. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Selesai. Cara khutbahnya persis seperti khutbah-khutbah di dalam sholat Jumat, termasuk rukun-rukunnya dan sebagainya. Hanya perbedaannya kalau ternyata ada bolong rukunnya dalam khutbah ini, tidak membatalkan sholat hari rayanya. Hanya kehilangan keutamaannya saja. Kurang sempurna begitu saja, tapi tidak membatalkan. Karena kalau tidak khutbah pun juga sholatnya sah. Karena ini bukan seperti sholat Jumat. Maka biarpun demikian tetap harus waspada di saat melakukan sholat, harus hati-hati. Sebisa mungkin menghadirkan takbir dalam khutbahnya sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. 9 takbir yang pertama, kemudian 7 yang kedua. Kemudian bab yang lain lagi disempurnakan aja. Wa yukabbiru min ghurubi asy-syamsi min lailatil 'idi ila ayadkhulal imamu fis sholati. Membaca takbir dimulai dari terbitnya matahari. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dimulai takbir itu dari terbenamnya matahari hari raya. Hari ini tanggal Ramadan terakhir. Di sini dalam salat hari raya Idul Fitri. Wa dzalika fi yaumi Idul Fitri, ini di hari raya Idul Fitri saja. Nah, aslinya hari raya Idul Fitri itu adalah takbirnya takbir ini, bukan takbir setelah sholat. Takbir namanya takbir mutlak, ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan sholat. Kapan ada sholat ada takbir, nggak ada sholat nggak ada takbir, itu muqayyad. Dan takbir setelah hari raya, takbir di hari raya Idul Fitri namanya takbir mursal, takbir bebas, tidak terikat dengan sholat, dikerjakan di jalan-jalan dan sebagainya. Wa fil adha, nanti keterangannya. Adapun di salat di hari raya Idul Adha, adanya takbir khalfas sholawati, setelah sholat, namanya takbir muqayyad. Setelah sholat mafrudat, sholat yang difardukan. Dimulai kapan? Dimulai dari min subhi yaumi arafata, tanggal 9, min subhi yaumi arafata, hari wukuf. Subhi dari wukuf, dari pagi di hari Arafah itu sudah mulai takbir, dan takbir adalah setelah sholat. Ila al-asri, sampai hari asar, sampai waktu asar, fi akhiri ayyami tasyriki, di hari tasyrik. Jadi mulai dari subhi yaumi arafata, kemudian hari raya korban, tasyrik 1, tasyrik 2, tasyrik 3 sampai maghrib. Itu adalah takbir. Nah, tadi disebutkan bahwasanya hari raya Idul Fitri itu adanya hanya takbir mursal, begitu.
Mursal artinya tidak ada takbir setelah sholat. Aslinya begitu dulu, supaya paham. Hari raya Idul Adha itu aslinya setelah sholat saja. Tidak disebutkan tentang tidak selain sholat, tidak ada, seolah-olah begitu. Akan tapi setelah itu ulama menjelaskan khusus Idul Adha misalnya. Kita mulai dari Idul Adha. Idul Adha ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar meriwayatkan tentang bagaimana waktu dia berada di Mina membaca takbir selain di waktu sholat, sehingga mereka mengatakan dikiaskan dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri disamakan dengan hari raya Idul Adha. Akhirnya hari raya Idul Fitri itu yang semula adanya hanya takbir mursal, yaitu takbir yang bebas, maka menjadi disunnahkan juga di saat dibaca setelah sholat. Sampai dijelaskan Imam Nawawi dan yang lain menjelaskan bahwasanya ya takbir mursal itu maknanya artinya kan takbir setiap saat. Masa takbir setiap saat boleh, habis sholat jadi tidak boleh? Maksudnya bagi ini mengatakan bahwasanya memang betul habis sholat di hari raya Idul Fitri itu adanya hanya takbir mursal, takbir yang bebas. Habis sholat pun bisa kita masukkan karena itu adalah waktunya bebas, nggak terikat dengan waktu, hanya dipaskan dengan waktu sholat. Baik, kesimpulannya sudahlah, ini perbedaan di antara ulama dalam menjelaskan. Yang jelas di hari raya Idul Fitri semula ada takbir mursal, ada juga muqayyadnya. Sampai kapan waktunya berakhir? Sampai imam masuk, sampai berdiri di mimbar. Hari raya Idul Adha yang semula adalah muqayyad, semuanya habis sholat, dan itu sampai asar hari tasyrik. Akan tapi juga ada nanti mursalnya, yaitu di hari rayanya. Malam hari raya disamakan dengan hari raya Idul Fitri, sehingga habis maghrib kita menggemakan takbir hingga imam naik mimbar selesai. Ini adalah masalah sholat hari raya, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bab selanjutnya.